Banyak juga dia Iya, jebakan ini jebakan Batman ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam podcast OTT, obrolan santai dari hati ke hati. Baik para pemirsa, pemuda maupun remaja dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah kota Sorong. Pada kesempatan kali hari ini kita bisa berjumpa, bisa berbincang-bincang bersama teman-teman semua. Dan tentunya ketemu dengan saya Kak Hamka dan ditemani salah satu yang tidak asing lagi, yaitu Kak Afandi Latarisa. Boleh disapa para pemirsa Kak Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua yang lagi menyaksikan sehat walafiat. Amin. Kita patut bersyukur ya di masa pandemi ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Jangan lupa tonton terus OTT, obrolan dari hati ke hati, supaya teman-teman bisa mendapatkan banyak inspirasi dari kita. Mudah-mudahan obrolan kita ini tidak hanya obrolan yang kemudian tidak bermakna, tapi obrolan yang membekas. Pasti membekas dan bermanfaat tentunya untuk para teman-teman semua. Oke, baik para remaja maupun pemuda dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi, yaitu tentunya dengan akan ngobrol santai, tema-tema yang akan mengupas permasalahan atau problematika yang sering dialami para remaja maupun pemuda dimanapun Anda berada. Dan segmen kemarin kita sudah membahas Kak Afandi ini terkait bangga dengan dosa. Yang kedua itu kemarin terkait mengapa masih menjomblo, ada beberapa kriteria. Ada salah satunya ada jomblo burek, jomblo yang buruk karir, dan ada juga jomblo fisabilillah dan lain-lain tentunya. Dan teman-teman tentunya kesempatan kali ini teman-teman harus ikuti dan tonton sampai selesai. Oke Kak Afandi, gimana kabarnya dulu ini? Kita kan sudah satu pekan ini baru ketemu setiap pekan. Alhamdulillah sehat, sehat sekali. Sehat. Alhamdulillah ya, karena di masa pandemi ini kan banyak yang kemudian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang masih terbaring sakit. Nah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa di saat ini ya. Kita kalau di sebelum pandemi itu kan kita masih kurang peduli dengan kesehatan, mau makan tidak, Tapi mau sekarang ini kesehatan sekarang ini, mahal ya Ustaz. ya gini sekarang ketika lagi pandemi kita baru terasa bagaimana mahalnya kesehatan. Nah, mungkin di obrolan yang lain kita bisa bahas, itu bisa jadi satu tema yang menarik juga tentang kita bisa berbagi sama teman-teman iya, semua. itu juga pasti. Nah, mudah-mudahan kita bisa angkat itu ya nanti di obrolan OTT tentang nikmat sakit atau ini mensyukuri ada nikmat pelajaran dari sakit atau nanti coba kita pikirkan bagaimana temanya dan kita obrolkan buat teman-teman. Mudah-mudahan dan pastinya mudah-mudahan teman-teman bisa mendoakan kita juga supaya kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa berbagi dan berjumpa terus dengan teman-teman sekalian. iya. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang kita bahas ini. Jadi teman-teman penasaran nih, Jadi apa yang kita bahas ini? kita akan bahas awas jomblo terjebak-jebakan. Nah, ini kita masih bahas jomblo, tenang saja. Kita masih punya banyak tema tentang jomblo dan pastinya menarik untuk teman-teman semua kemudian saksikan dan jangan skip obrolan kita ini, nonton sampai selesai agar teman-teman bisa dapat pencerahan dari obrolan kita, karena kan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana orang-orang yang kemudian bangga dengan dosa. Lalu kita bahas juga yang kedua itu adalah kenapa masih menjomblo. Nah, di sana kita sudah tahu bagaimana kriteria jomblo, mulai dari jomblo perfeksionis, kemudian jomblo pasrah, jomblo burek, sampai jomblo fisabilillah. Nah, ternyata jomblo ini punya macam-macamnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang
awas jomblo terjebak-jebakan. Jadi ini adalah dari sejak awal kita ngobrol itu kita sudah kasih warning buat teman-teman, awas ya. Nah, jadi kalau ibaratkan orang itu sedang berkendara lalu 1 kilometer sebelum perjalanannya itu dia di depan itu polisi sudah kasih pengumuman, di depan ada sweep. Nah itu kalau kita sudah misalnya kita lagi jalan dengan kendaraan, kemudian kita punya SIM tidak memakai helm, nah itu kita sudah hati-hati. Kalau kita sudah tidak lengkap, kita berbelok arah misalnya atau cari jalan lain. Nah, karena ini kita juga bahas tentang awas jomblo terjebak-jebakan. Nah ini supaya teman-teman tuh punya warning, punya kehati-hatian untuk menjadi ketika menjomblo ya, ketika jomblo dan sedang menjalani jomblo. Nah termasuk Mas Angga. saya itu kawan jomblo itu bukan ini sebenarnya, artinya memang kan kalau dalam Islam kan punya ya, kalau tidak jomblo ya harus nikah. Makanya saya jomblo. Makanya saya belum. Jadi kalau belum siap belum siap untuk ya menjomblo. Pada kita melampiaskan kita punya hasrat ini. Memang dalam Islam kan kemarin kita sudah bahas ya tentang jomblo fisabilillah. Nah, ini Mas Hamko memilih menjadi jomblo fisabilillah. Nah, jadi kayak tadi saya sampaikan bahwa kalau kita itu berkendara kemudian menemui papan awas 20 meter atau 100 meter ada sweepin. Nah itu kan kita sudah berbelok arah atau kalau kita sudah merasa diri tidak lengkap surat-surat, berkendara juga tidak sesuai aturan berkendara. Nah itu kita sudah belok arah supaya kita tidak kena tilang di depan kayak gitu. Nah sebagai seorang jomblo, nah kita juga kasih warning buat teman-teman, hati-hati buat teman-teman agar tidak terjebak dalam jomblo, agar tidak terjebak dalam jebakan jomblo. Nah jebakan apa itu? Setidaknya itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada terjebak kelabilan hati. Yang kedua itu terjebak komentar miring. Yang ketiga itu adalah terjebak prasangka buruk. Yang keempat itu adalah terjebak cinta ilegal. Nah ini banyak sekali yang kemudian banyak juga dia punya jebakan ini jebakan Batman. Nah makanya kita harus waspada, dan teman-teman juga kalau yang menonton ini jangan sampai skip, karena ini penting sekali buat teman-teman agar teman-teman yang menjalani jomblo itu tidak terjebak dengan jebakan-jebakan ini. Setidaknya kalau kita sudah punya pemahaman tentang jebakan ini, nah kita sudah tidak terjebak lagi karena kita sudah punya pengetahuan sebelumnya tentang jebakan-jebakan ketika kita menjomblo. Nah tapi kalau kita tidak punya pengetahuan tentang ini, nah itu berat sekali. Bisa jadi kita salah satu orang yang sedang terjebak. Nah kalau teman-teman sedang terjebak, maka teman-teman mendengarkan obrolan kita pada kesempatan. Jadi yang pertama ya saya bahas tentang terjebak kelabilan hati. Nah kita tahu bahwa labil itu adalah kondisi di mana seseorang itu kemudian dia tidak kokoh, dia tidak kuat, kemudian dia rapuh, dia mudah terombang-ambing. Kalau ibaratkan orang yang tuh buih di tengah lautan yang dia kemudian terombang-ambing. Kalau labil itu kau bagaikan butiran debu. Kalau itu beda lagi, itu kondisi itu ya bisa kayak gitu. Jadi kondisi di mana dia itu yang kayak merasa pengen curhat, tidak pengen berteriak sejadi-jadinya, pengen menangis sejadi-jadinya kan bagaimana bergejolak di hatinya itu. Pasti. Dia pengen apa? mengeluarkan, tapi kepada siapa dia mau mengadu gitu kan? Kepada siapa dia mau mengadu, kepada siapa dia harus bercerita kan? Di rumahnya cuma hanya ada bantal kayak gitu kan, mau bercerita kepada orang tuanya dia malu kayak gitu kan. Apalagi bicara tentang kelabilan hati ini misalnya dia terjadi kepada seorang akhwat. Nah itu berat juga karena kan akhwat itu kalau dia sudah menceritakan apa yang dia rasa itu setidaknya sebagian beban dia itu sudah terselesaikan. Jadi misalnya kalau 100% ya 50 lah. Kalau dia sudah bercerita, nah itu 50 sudah terselesaikan. Tinggal solusi untuk menyelesaikan kelabilan hatinya itu kan. Nah tentu ketika kita bicara tentang kelabilan hati seorang jomblo ini kan tentu adalah pasangan hidupnya. Nah tapi yang kemarin kita sudah bahas bagaimana kalau dia tidak siap, nah kayak gitu kan, dan hal-hal yang lain kayak gitu. Nah maka kita perlu hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam kelabilan hati. Nah setidaknya ada sebuah kisah tentang kelabilan hati ini. Jadi kisah tentang tentang Abu Umamah. Jadi Abu Umamah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah. Satu ketika
Abu Umamah ini sedang bersedih di pojok di dalam masjid. Sementara pada saat itu kondisi di mana orang-orang itu lagi beraktivitas seperti biasa, normal lagi. Ada yang kemudian bertani, ada yang kemudian berdagang, para sahabat yang kayak gitu kan. Jadi tapi ketika saat itu Abu Umamah sedang berada dalam masjid dan sedang meratapi hidupnya. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Abu Umamah. Kemudian Rasulullah bertanya, Abu Umamah, apa yang, kan ketika Rasulullah melihat Abu Umamah dengan kondisi raut wajah yang berbeda, lesu, kemudian seolah-olah sedang meratapi kesedihan, kemudian berlinang air mata, kan Rasulullah kemudian bertanya apa yang sedang terjadi. Kemudian Abu Umamah mengatakan kepada Rasulullah bahwa dia itu sedang bingung karena dia punya hutang tapi dia tidak punya uang untuk membayar. Nah, untuk memang melunasi. Ya memang ini adalah kondisi yang berbeda dengan sang jomblo ya. Misalnya kan saat ini ada kondisi di mana dia terlilit, sahabat ini ada kondisi di mana sahabat terlilit utang, sementara kondisi satu adalah kondisi di mana jomblo itu sedang meratapi perasaan, tapi setidaknya sama-sama lagi galau, perasaan yang sama kan, hatinya sedang labil. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian berkata kepada Abu Umamah, apakah engkau tidak ingat dengan sebuah ucapan yang pernah saya ajarkan? Ketika ucapan itu engkau engkau bacakan, maka Allah akan memberikan solusi atas persoalan yang engkau hadapi. Nah, seketika ketika Abu Umamah mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah itu, Abu Umamah lalu teringat dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi doanya kayak gini, saya bacakan ya, karena harus didengar ini. Jadi saya bacakan ini doanya, teman-teman juga yang menyimak, dengarkan baik ya. Nah ini saya bacakan ya. Jadi doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal walabatid din wa qahri rijal. Jadi artinya bahwa ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, berlindung kepadamu dari kebahilan dan ketakutan, dan berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Jadi tekanan orang. Jadi ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita itu kemudian punya hati itu tertekan. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu solusi buat teman-teman apalagi yang sekarang lagi punya terlilit hutang. Nah, ini doa ini paling pas sekali buat teman-teman. Misalnya sudah jomblo terlilit hutang lagi, ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang lagi jomblo tidak mengalami hal itu, supaya tidak mengalami kelabilan hati yang bertubi-tubi ya. Yang kedua itu tadi kan kita berbicara tentang kelabilan hati. Yang kedua tuh terjebak komentar miring. Nah, ini juga seperti bagaimana? Ini juga salah satu tantangan tersendiri buat para jomblo kan. Kalau jomblo itu antum belum nikah lagi, nanti lama-lama tidak laku lagi gitu. Biasanya kayak gitu. Langsung itu kawan. Biasanya itu kayak apalagi kalau menjomblo baru datang di acara teman yang ada nikah, kemudian pas di situ teman-teman seangkatan ngumpul sudah pada nikah semua. Itu kan ada yang punya anak. Aduh, kok tidak malu sama dia? Ini sudah dari SMA, setelah lulus SMA sudah menikah. Kamu sudah kuliah selesai, masih tunggu apa lagi? Jomblo kan gitu, aduh itu apa jomblo permanen? Itu kalau terjawab komentar miring tuh, masya Allah itu. Berat sekali maksudnya. Kalau dibilang tuh seperti ada jarak yang menusuk, cek. Sakitnya tuh dia di dalam. Sakitnya tuh di sini. Nah, jadi kayak gitu. Jadi nah ini hal-hal seperti ini memang kita perlu solusi untuk mengatasinya. Salah satunya itu, nah kita itu perlu menyaring. Jadi telinga kita itu adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendengar kan, untuk dipergunakan untuk mendengar, tapi tidak semua hal yang kita dengar itu kita masukkan ke hati. Termasuk cibiran-cibiran miring, komentar miring. Antum ini masih jomblo. Iya sudah. Misalnya, antum kenapa masih sendiri? Nah, antum kita tinggal menjawab. Nah, ini mungkin salah satu solusi buat teman-teman ya, kalau buat misalnya kalau sebaiknya kan kita kemudian berdiam,
dan tidak membalas kan. Kalau misalnya kita tidak, ya diam saya pasti ya itu berlalu begitu saja. Tapi kalau kita nggak enak juga, kita harus punya jawaban-jawaban yang perfeksionis lah, jawaban-jawaban yang perfect lah, tidak malu-maluin gitu. Jadi kalau kenapa antum masih sendiri, misalnya kalau ada pertanyaan kenapa masih sendiri, lihat dia sudah menikah. Nah kita tinggal menjawab saja, lihat bendera itu berkibar sendiri, tapi dia berkibar bukan karena kesepian, dia berkibar untuk ditinggikan dan dihormati. Nah kayak gitu. Atau ada lagi cibiran-cibiran yang lain, misalnya sendal saja sudah berpasangan, kamu kapan? Kapan belum juga ketemu pasangan. Nah, kita bisa jawab kalau misalnya ada komentar-komentar kayak gitu, misalnya ya setidaknya saya tidak menjadi sendal yang diinjak-injak, tapi sendal yang buat menopang, kemudian melindung orang-orang. Nah, kayak gitu. Jadi kita jadi jomblo yang harusnya kayak gitu. Jadi punya jawaban-jawaban yang perfect lah buat menangkis. Atau kalau yang dibilang ini lihat temanmu sudah bahagia, setelah sudah menikah, kamu nih jomblo kayaknya galau terus kan. Nanti kita tinggal jawab saja ya, kita pengen menjadi jomblo seperti matahari yang sendiri tapi siap menyinari dan menerangi setiap orang. Nah kayak gitu. Nah tapi kalau kita jawab jawaban seperti ini, kita juga harus siap kita menjadi jomblo yang memang produktif kan. Selain produktif dalam karir, dalam aktivitas, kita juga gencit dalam aktivitasnya, biar ketika kita mengatakan begitu, ini sesuai dengan omongan dan perbuatan itu sesuai kayak gitu, biar kita tidak dibully lagi gitu. Nah, kamu ini ngomong doang. Ngomong doang gitu. Tidak sesuai dengan. Nah, itu. Nah, perkataan. Jadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 itu juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bagaimana kemudian kita itu jangan sampai menjadi orang yang kemudian mempunyai mata, kemudian mempunyai telinga, mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar dan merasakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih. Nah, seharusnya telinga kita itu kita pergunakan untuk menyaring hal-hal yang baik saja. Kemudian hal-hal yang baik, kalaupun ada hal-hal yang buruk, itu kita masukkan dari telinga kanan, kita keluarkan di telinga kiri. Tidak perlu masukkan ke hati, tapi yang kita gunakan telinga kita itu adalah untuk mendengarkan yang baik, hadis Rasulullah, ayat-ayat Rasul, ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dengar, kita masukkan ke dalam hati, kita simpankan dalam hati kan gitu kan. Jadi kita itu dalam Quran surat Al-A'raf itu kan ayat 179 itu kita menggunakan mata kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan pendengaran kita untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menggunakan perasaan kita untuk merasakan. Nah, kayak gitu kan, jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang justru yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita untuk memanfaatkan telinga kita ini dengan benar. Jadi cibiran-cibiran miring itu ya kita dengar dan kasih keluar. Tidak perlu masukkan di hati. Nah, yang selanjutnya itu adalah terjebak prasangka buruk. Nah, ini paling penting juga buat teman-teman yang lagi jomblo, agar teman-teman itu tidak memiliki prasangka buruk. Karena sebagian dari teman-teman itu bukan sebagian, ini ada yang kemudian orang itu berprasangka buruk tanpa sadar. Jadi karena kan Allah itu kan menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Misalnya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, jomblo dan menikah, kayak gitu kan, kaya dan cukup, kan berpasang-pasangan. Nah, begitu juga jomblo ini kan, jadi jomblo dan orang yang sudah menikah kan kayak gitu. Nah, kadang orang itu bukan kadang sih, tapi ada orang yang kemudian merasa karena kulitnya sudah hitam, wajahnya pas-pasan, kantongnya juga apa adanya, kemudian aduh, saya kayaknya terlahir takdir seperti ini deh. Jadi saya memang tidak sudah saya pasrahkan. Ya, saya tidak terlahir seperti ini. Jadi, nah ini hati-hati karena itu bisa jadi prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan akal, diciptakan tangan yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita itu hati-hati ke hal-hal kayak gini. Itu bisa jadi ini adalah secara tidak langsung kita sedang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Quran surat Al-Fat ayat 6 itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang
menjadi berburuk sangka terhadap. Jadi kita tetap harusnya optimis dan kemudian berpikiran positif ketika misalnya kita ini telah mencoba untuk melamar seseorang, tapi cobaan kita itu lamaran kita ditolak. Tidak perlu kemudian kita itu risau, kemudian itu menjadi beban pikiran kita, kita jadi labil hati, karena mungkin bisa jadi Allah itu menyiapkan seseorang yang lebih baik buat kita di percobaan yang kedua. Kalau misalnya percobaan kedua masih gagal, mungkin di percobaan ketiga. Kalau percobaan ketiga mestinya di percobaan keempat. Jadi kita harus menanamkan pada diri kita itu berpikir positif, sehingga ketika prasangka buruk itu nanti dia tidak ada, karena kita sudah dari sejak awal itu mendesain diri kita, melatih diri kita itu untuk berpikir positif. Makanya sangat berpengaruh sekali untuk berpikir ini. Nah itu karena kan banyak kita itu terpengaruh dengan pemikiran kita kan. Nah makanya bahkan kan dalam sebuah kitab, dalam kitab Nizamul Islam Syatak Bid'ah An-Nabhani kan kemudian menuliskan maju mundurnya seseorang itu tergantung maju mundur pemikirannya. Makanya kita harus melatih pemikiran kita untuk berpikir positif. Jadi ingat bahwa kalaulah kita itu belum mendapatkan seseorang sekarang, mungkin Allah sedang menyiapkan kita untuk menjadi lebih baik lagi, menyiapkan diri untuk menyiapkan segala halnya dengan matang, dengan lebih baik lagi untuk mendapatkan orang yang terbaik kayak gitu. Nah, tapi di samping itu kita juga harus berikhtiar untuk berdoa, kemudian berikhtiar untuk memaksimalkan kekurangan-kekurangan kita, sehingga ketika kita itu melamar langsung diterima kayak gitu. Insya Allah orang yang baik itu pasti dapat yang baik kayak gitu, karena kalau orang yang baik misalnya dia itu rajin ke masjid, tidak mungkin dia itu ketemu jodohnya itu di dalam bar, karena bagaimana bisa dia ketemu jodohnya dalam bar, karena dia nggak pernah ke bar kayak gitu. Tapi kalau orang yang senang ke bar, nah pasti dia dapat jodoh di sana, karena ketemunya di sana. Tidak mungkin ketemu di masjid, karena kan itu dua arah yang berbeda kan. Nah makanya kita tinggal memantaskan diri, mempersiapkan segala kekurangan kita, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Nah jangan lupa kita juga berdoa, karena itu penting sekali. Nah selain itu kita juga menghindari kemaksiatan itu. Nah, yang terakhir itu adalah terjebak cinta ilegal. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang kelabilan hati, terjebak kelabilan hati. Yang kedua itu kita bagaimana terjebak komentar miring. Yang ketiga itu adalah terjebak persangka buruk. Yang keempat ini adalah terjebak cinta ilegal, dan ini banyak sekali hari ini, dan bahkan kita itu menjadi orang yang sendiri di tengah-tengah keramaian begitu, menjadi orang-orang yang beda di antara orang-orang yang kebanyakan itu sama. Nah misalnya hari ini Mas Hamka memilih untuk menjadi jomblo fisabilillah, di luar sana itu banyak orang yang kemudian pacaran, dan semua banyak buku, bahkan banyak buku, banyak penjelasan Ustadz yang sudah membahas tentang pacaran ini ya, tentang terjebak dalam cinta ilegal ini. Kita tidak perlu membahas lagi, itu sudah terang benderang lah bagi kita bahwa dalam Islam itu tidak ada pacaran kan, yang ada itu ta'aruf, khitbah, nikah. Nah kayak gitu. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman itu terjebak dengan cinta ilegal, karena biasanya itu kalau kita sudah lama menjomblo, apalagi sudah lama menjomblo dan tiba-tiba ada si dia yang datang yang memang ini bisa menyejukkan hati kita, senyumnya manis, kemudian dia datang dengan membawa janji palsu, bisa jadi kita langsung tergoda dan terpengaruh itu. Nah itu apalagi dalam kondisi hati yang sedang labil, sering curhat di tempat yang salah. Wah sudah, akhirnya jadinya terjebak cinta ilegal. Nah itu hati-hati sekali. Apalagi kan kalau misalnya seorang akhwat itu kan senang untuk bercerita kan, mencurhat, karena dia ketika dia bercerita itu sebagian masalahnya itu sudah terselesaikan. Nah kalau keseringan curhat ke lawan jenis, ke laki-laki, bisa jadi terjebak cinta karena sering curhat. Nah itu makanya hati-hati dengan terjebak cinta ilegal. Nah semoga teman-teman ketika sudah mendengar penjelasan kita pada kali hari ini, teman-teman bisa menjadi waspada, sehingga teman-teman itu tidak terjebak dalam jebakan jomblo ini. Karena jangan sampai teman-teman terjebak dalam kelabilan hati, lalu terjebak dalam komentar miring, terjebak dalam prasangka buruk, lalu itu semua menyebabkan teman-teman terjebak dalam cinta ilegal ini. Mudah-mudahan saya sih berharap teman-teman semua menjadi jomblo fisabilillah, jomblo yang tidak terjebak, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah hati itu menjadi labil. Nah insya Allah nanti
jadilah jomblo yang meskipun teman-teman itu jomblo tapi tetap mempesona. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas itu. Kita akan lanjutkan nanti. Nah, yang penting teman-teman jangan skip obrolan kita, nonton terus obrolan OTT. Insya Allah kita akan hadir dengan sajian-sajian yang menarik yang kemudian menginspirasi teman-teman semua tentang dunia perjombloan. Mungkin itu dari saya pada kesempatan kali ini. Oke, Kak Fandi, terima kasih sudah menyampaikan dan kepada teman-teman semua, para remaja maupun para pemuda, dan semoga bermanfaat untuk kita semua tentunya, amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman semua, jika video kali ini sangat bermanfaat, silakan teman-teman bisa di like, comment, share, dan di subscribe sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di video-video berikutnya. Demikian obrolan santai kita pada kali ini. Saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.